Selamat sore untuk para mahasiswa kelas B sore. Kami di sini dari kelompok 2 ingin menyajikan materi pertemuan kelima tentang regionalisme ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang regionalisme ekonomi. Regionalisme ekonomi adalah kegiatan usaha yang dilakukan dalam wilayah satu kawasan untuk kepentingan perekonomian suatu negara yang menghasilkan kerjasama yang baik dalam bidang ekonomi. Bentuk kerjasama yang baik dalam ekonomi ada 3. Yang pertama, pembentukan suatu kawasan perdagangan dengan mengadakan tarif bea cukai. Yang kedua, melakukan proteksi terhadap pengusaha domestik untuk menghadapi persaingan dari luar negeri, yang biasa dengan ini disebut dengan ekspor dan impor, pemasukan barang dari luar negeri dan dari dalam negeri. Yang ketiga itu penetapan peraturan dalam perjanjian penanaman modal untuk memperkuat posisi suatu negara dalam anggota menghadapi negara yang lebih maju. Contoh yang seperti ini biasanya negara maju biasanya modal mereka lebih kuat untuk menghadapi persaingan lebih besar dalam bidang ekonomi. Sementara kita, negara yang berkembang, memiliki tarif ekonomi yang lebih rendah untuk bisa bersaing ke negara maju. Maka dari situ juga ASEAN menyelenggarakan kerjasama yang baik dalam sosial ekonomi, budaya, dan lainnya. Yang pertama itu ASEAN mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan memperkembangkan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Contohnya kita yang ada di Indonesia, negara berkembang, yang pertama kita harus kembangkan dalam segi budaya. Segi budaya kita seperti apa, yang ada di etnis yang ada di negara kita itu apa. Terus tingkat kemampuan kita dalam ekonomi kita yang biasanya disebut dengan usaha mikro kecil menengah itu biasanya dikembangkan dalam suatu negara, itu menjadi salah satu ciri khas yang ada di negara kita, negara berkembang khususnya yang ada di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas keamanan di Asia. Keamanan di Asia merupakan salah satu yang paling penting untuk bekerja sama dalam mewujudkan tingkat ekonomi yang lebih bagus lagi. Kalau kita percaya dengan satu negara itu berarti kita harus bisa bersaing dengan sehat antara negara satu dengan negara yang lain. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama. Membantu dalam kepentingan bersama ini, contoh negara satu dengan negara lain, negara Indonesia dengan negara yang lain, ini bekerja sama dalam mewujudkan satu misi yang sama, tentu yang tertera dalam perjanjian di ASEAN. Ini biasanya dikerjakan dengan contoh, kalau masalah ada di negara lain satu, berarti negara kita harus juga membantu tingkat perekonomiannya atau masalah yang terjadi di negara tersebut. Yang keempat, meningkatkan kepentingan bersama dalam ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ini biasanya sering dilakukan antara negara kita dengan negara lain untuk meningkatkan kerjasama yang baik, terutama dalam sosial, budaya, ekonomi, yang bagaimana kita harus bisa mengeluarkan atau disebut kita harus lebih lagi dalam menyikapi, lebih lagi dalam bagaimana sih daya tarik negara asing bisa mengikuti kita bisa mengikuti mereka, negara-negara maju seperti itu. Yang ketiga, yang kelima kita harus menyediakan fasilitas untuk latihan dalam penelitian bagi negara asing seperti itu. Terus Saya Meris Tambunan. Di sini saya akan menjelaskan regionalisme terbagi menjadi 2, yakni regionalisme klasik dan regionalisme baru. Di mana regionalisme klasik yaitu regionalisme yang lahir pada tahun 1960-an, terjadi seiring dimulainya perang yang dingin yang ditandai dengan rivalitas antara blok timur dan blok barat. Regionalisme klasik ini bersifat high politics atau dimendominasi dan fokus. Regionalisme pada masa ini adalah aspek pertahanan dan keamanan. Karena pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara di dunia saat ini memandang keamanan atau security sebagai sesuatu yang amat penting. Negara-negara di dunia seakan-akan harus memilih untuk bersekutu di antara AS dan US. Munculnya regionalisme meskipun dalam bentuk yang masih lemah, regionalisme klasik kemudian mengalami penurunan yang ditandai menjelang tahun 1990-an. Negara-negara di dunia mulai tidak menghendaki lagi kerjasama yang bersifat high politics dan lebih memilih untuk hidup damai
aman dan sejahtera tanpa adanya regionalisme klasik, yakni pada tahun 1990-an bersama dengan runtuhnya Uni Soviet yang mengakibatkan berakhirnya kekuatan bipolar menjadi unipolar. Kemudian AS mulai berpartisipasi dalam berbagai kerjasama kawasan di dunia. Hal tersebut menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap munculnya regionalisme di periode ini. Regionalisme baru cenderung menekankan pada aspek law politics, yakni dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Perbedaan jelas dari regionalisme klasik dan regionalisme baru, yaitu negara-negara yang bergabung bisa dari berbagai kawasan, di mana hal itu sangat bertolak belakang dengan regionalisme klasik yang di dalamnya pihak yang terlibat berasal dari kesamaan geografis. Demikian dari saya, terima kasih. Mansfield dan Militer membagi perkembangan regionalisme menjadi 4 gelombang. Gelombang pertama dimulai pada abad ke-19. Revolusi industri dan kemajuan teknologi berdampak pada masifnya perjanjian perdagangan bilateral antara negara kawasan Eropa, sehingga terbentuknya regionalisme di kawasan Eropa. Memasuki gelombang kedua, regionalisme yang ditandai dengan Perang Dunia Pertama. Regionalisme sudah menyebar ke beberapa wilayah seperti di Amerika, namun justru melahirkan tumbuhnya blok-blok perdagangan yang diskriminatif dan protektif, sehingga terindikasi menyebabkan Great Passion. Pada tahun 1930, gelombang regionalisme ketiga muncul pasca Perang Dunia Kedua. Pasca Perang Dunia Kedua muncul fenomena dekolonisasi negara-negara terjajah dan bergantung pada negara-negara maju. Selain itu, hawa perang dingin atas ekspansi ideologi semakin kuat. Gelombang regionalisme terakhir dimulai pasca Perang Dingin. Pada masa ini terjadi peningkatan interaksi kerjasama antar negara dalam kawasan sehingga menyebabkan interdependensi. CAPTA, kepanjangan dari ASEAN China Free Trade Area, merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang, baik tarif ataupun non-tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak CAPTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China. Dampak positif dan negatif dari CAPTA untuk Indonesia. Dampak positif: 1. Harga produk barang dan jasa semakin murah terkena penghapusan biaya masuk. 2. Meluasnya pasar ekspor dari komoditas Indonesia. 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk barang dan jasa. Dampak negatifnya: 1. Industri dalam negeri terancam eksistensinya. 2. Munculnya ancaman imperialisme produk Cina di Indonesia. 3. Munculnya eksploitasi besar-besaran di Indonesia. Contoh dari dampaknya gini. Kita tahu bahwa barang-barang dari Cina lebih murah dibanding barang hasil dalam negeri. Dan itu dikhawatirkan merugikan pasar dalam negeri. Contoh produknya jeruk. Di mana produk dari Cina dikemas dan di packing yang lebih bagus dan pemasaran yang lebih baik. Hal ini dapat mengakibatkan bukan hanya konsumen yang akan beralih, tetapi juga para pedagangnya karena produk dari Cina lebih baik. Terima kasih.